Itu Pak, itu yang berat. Jadi bahan baku kalau import kena biaya masuk, sedangkan barang jadi malah disupport gitu loh Pak ya. Melayani berapa ini Pak, rumah sakit, toko obat maupun apotek ya Pak? Kita customer rumah sakit itu lebih dari 2.500 Pak ya. Wow. Hampir 80-90% ya Pak ya? Kalau puskesmas itu sekarang kan sudah mulai puskesmas itu bisa membeli sendiri, itu hampir separuh dari total 10.000 puskesmas. Wow, oke. Kalau yang toko alkes dan lagi itu apotek dan lain-lain itu memang agak sulit ya Pak, ratusan ribu ya Pak ya. Dan itu kita sudah mulai istilahnya ada B2B ya Pak ya. Nanti dari yang B2B itu mereka juga retailer. Retailer gitu loh Pak. Itu. Oh, jadi sekarang ini kebutuhan masker sudah bisa dipenuhi oleh produksi dalam negeri. Bisa. Kalau dengan import juga dikasih ini SNI nggak Pak? Atau belum Pak. Jadi memang di medical ini SNI boleh bilang masih ketinggalan Pak ya, karena persyaratan SNI ini sama dengan perusahaan ISO 13485 ya Pak ya. Dan setiap item produk itu berbeda-beda. Dan yang menguji, nah ini juga ada satu Pak, pengujian di Indonesia ini ketinggalan juga. Jadi tidak semua bahan, tidak semua alat itu bisa diuji. Jadi pada waktu kita harus mendapatkan ISO 13485 itu ujinya bisa di Singapura, di Malaysia, di India, di Amerika, itu untuk uji alat kesehatannya sendiri. Untuk mendapatkan ISO 13485 gitu loh Pak. Tapi masker sendiri yang khususnya medical kan harus ada izin dari BPOM ya Pak? Betul. Nah itu medblonnya pengujiannya ada di Dinkes ya Pak ya? Dinkes atau di luar negeri masih Pak. Tapi sekarang di ITB Bandung dan juga ada beberapa perguruan tinggi sudah mulai mereka membuat lab untuk bisa menguji bakteri filter efisiensi dan juga lain-lainnya untuk maskernya itu. Untuk boleh dipasarkan di Indonesia itu izin dari mana Pak? BPOM dari Kementerian Kesehatan Pak. Dinkes ya? Ya, bukan dari Kementerian Kesehatan. Oh, Kementerian Kesehatan. Nah, itu yang import juga harus mengajukan perizinan itu atau tidak Pak? Harus Pak. Jadi yang bedanya adalah kalau yang dalam negeri namanya AKD, kalau yang import namanya AKL, luar negeri gitu Pak ya. Semua jadi NIE, nomor izin edar itu semua alat kesehatan harus ada Pak. Kalau tidak ada bisa dipermasalahkan Pak, itu melanggar undang-undang. Tapi yang import itu juga mudah mendapatkannya, AKL itu. Mereka harus memenuhi semua persyaratan. Kalau semua persyaratan sudah memenuhi, mereka diberikan suatu izin edar. Kalau dari sisi pricing bersaing nggak Pak Indonesia dengan luar sekarang? Kalau dengan apple to apple ya kualitas yang sama. Apple to apple gini Pak. Jadi salah satu juga menjadi macam satu menjadi suatu tekanan bagi kita saat itu 5 tahun yang lalu atau 6 tahun yang lalu ya Pak ya. Kita ini dibiarkan bersaing bebas dengan semua barang import. Kita import malah dipermudah dalam arti kata bukan dipermudah, istilahnya itu mempunyai satu bebas tag. Apakah bebas tag itu namanya Form E atau Form D, Asian Free Trade, China Free Trade gitu Pak ya. Jadi tidak usah bayar lagi biaya masuk. Jadi mereka juga istilahnya kalau di China itu mereka punya satu bisa restitusi itu sebanyak 14%. Pak. Mereka disupport oleh pemerintah China. Betul. Sedangkan Bapak sendiri kalau bahan baku importnya mesti kena biaya masuk. Betul. Itu Pak, itu yang berat. Jadi bahan baku kalau import kena biaya masuk, sedangkan barang jadi malah disupport gitu loh Pak. Nah ini mungkin dari pihak pemerintah bisa mendengar dan bisa merubah regulasi yang lebih mendukung pengusaha lokal ya. Tapi Kementerian Kesehatan dan juga perindustrian sudah mulai mendata Pak. Kita sudah mendata apa nanti bahan-bahan yang memang tidak bisa diproduksi dalam negeri, mereka akan support gitu Pak. Ya jadi yang paling penting bagi kita kan bagaimana mikirnya sederhana, kalau bisa sekarang ya sekarang gitu Pak. Iya Pak. Dan kalau bisa Bapak produksi mulai dari hulu sampai hilir Pak. Jadi mulai dari bahan bakunya Pak. Jangan cuman jadi tukang jahit aja kan. Betul. Nah ini beda dengan obat Pak. Obat ini kalau paracetamol kan Bapak masih import Pak. Masih import kan. Nah, harusnya kan harus bisa membuat paracetamol sendiri kan. Betul. Petroleum petrochemical di Indonesia, istilahnya industri petrochemical kan sudah mulai maju. Ini saya dengar, saya lihat bahwa
Kimia Farma kan sudah mulai ada mau produksi bahan paracetamol bersama-sama dengan Petro ya Pak ya. Nah, kita kalau alat kesehatan kita ini mau produksi bahannya tuh banyak sulitnya Pak. Kalau di sana di China, di Malaysia dan lain-lain tuh infrastruktur untuk alat kesehatan itu semuanya nyambung. Kalau misalnya paling kentara tuh misalnya mau buat elektromedik Pak, misalnya pasien monitor, misalnya ventilator atau misalnya defibrillator dan lain-lain, mereka tuh nyambung, beli ini ada yang bikin gitu Pak. Tinggal sambung, akhirnya tinggal kita softwarenya bikin, kemudian jadi. Kalau kita enggak bisa. Ya tantangan di kita lebih besar lah Pak. Bayangkan aja pada waktu saya mau full bikin urine bag gitu Pak ya, itu berapa bagian urine bag aja yang harus misalnya mulai dari valve-nya dari apa itu harus bikin sendiri, itu mahal kan Pak. Padahal urine bag cuma harganya misalnya 3.000 4.000 rupiah gitu kan. Sama kalau kita mau bikin mau bikin masker itu juga talinya dulu udah ada yang produksi misalnya. Kemudian itunya nose clip-nya juga ada. Sekarang sudah ada Pak. Nah akhirnya karena dipaksa, ditantang dan kemudian karena kebutuhannya banyak, akhirnya orang create, oh ya kita bikin aja gitu loh Pak. Luar biasa. Kalau semua bisa dibuat sendiri, akhirnya perekonomian Indonesia kan juga bisa semakin meningkat ya Pak. Ya itu satu lingkaran aja kan, high cycle Pak. Kita tenaga kerja kita bisa serap, pajak tax-nya kita di sini, akhirnya nanti terus terang mungkin Malaysia dan Singapura sulit nyari tenaga kerja kita Pak gitu loh. So far Bapak masih belum ekspor? Kita sudah ada ekspor beberapa, misalnya pernah Pak, karena kita pernah 5 tahun ikut secara berturut-turut itu pameran di Düsseldorf Pak, di Medica itu. Ada beberapa ekspor ke Argentina gitu ya, ke Brasil gitu Pak ya, dan juga ke Pakistan gitu ya Pak. Tapi memang pada waktu itu misalnya ekspor shearing sih Pak ya, ternyata kemampuan kita itu kalau permintaan mereka besar nggak cukup Pak. Jadi kita harus keteter gitu Pak, nggak bisa memenuhi gitu loh. Jadi Bapak lebih fokus di dalam negeri dulu sementara ini ya. Jadi, yang penting kan jangan ada import Pak. Nah itu gimana? Tapi nggak bisa Pak, karena kita bebas kan Pak. Kita fight dengan mereka. Ya asal harus terus bisa bersaing. Kalau shearing ini Bapak juga satu-satunya di Indonesia. Sekarang sudah ada 4 Pak. Ada 4 lokal. Kalau dulu kan import dari Jepang semua ya Pak. Dulu dari import dari Jepang. Dulu ada lokal juga yang namanya Stera ya Pak ya. Stera itu punyanya Salim Group gitu Pak ya. Tapi Salim Group melihat bisnis Alkes ini mungkin terlalu kecil gitu loh Pak. Akhirnya mau dijual. Akhirnya saya beli itu Pak. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun kalau nggak salah tahun 2006 atau 2007. 2006. Jadi akhirnya Bapak juga kembangkan bisnis sharing itu ya Pak? Ya, jadi daripada Adi Pasal nanti ada kompetitor ya saya ambil aja gitu loh. Teorinya kan gitu loh. Itu import dari mesin dari mana Pak? Importnya mesinnya misalnya banyak Pak. Misalnya kalau mesin injection bisa dari Jepang, Toshiba, bisa dari Jerman misalnya. Bisa juga kalau mesin IU-nya itu bisa dari Jepang, kemudian bisa dari China juga. Jadi bermacam-macam tergantung mesin apa gitu loh Pak. Kalau mesin assembly saya rasa di China sudah bagus. Nah, sampai kita bikin jarumnya Pak, bikin needle kanulnya, kemudian needle kanulnya dikasih hubnya ya Pak ya, dikasih hubnya, terus kemudian kita kasih capnya, menjadilah needle itu. Nah, yang next yang saya cita-cita adalah memang membuat needle kanulnya itu. Jadi jarumnya itu loh Pak, jarum besinya itu kita bikin sendiri. Itu stainless kan? Stainless. Stainlessnya itu nanti akan diimpor dari Jepang atau dari Switzerland Pak ya. Sekarang masih import? Masih import. Nanti nextnya Bapak ingin produksi sendiri? Produksi stainlessnya tetap import Pak, tapi nanti ditarik sampai jadi satu jarum gitu loh Pak. Itu setelah kemungkinan setelah jadi break even-nya kalau nggak salah setelah kita bisa menjual totalnya itu 1 tahun, kurang lebih needle-nya itu sekitar antara 2 miliar gitu loh Pak. 2 miliar biji. Iya. Kalau sekarang berapa Pak? Sekarang masih kurang lebih 1 miliaran, 1,2 gitu Pak. Sudah berani Pak kalau sudah 1 miliar. Sudah 50% kan? Ini Pak Hermanto lebih ini, jadi kita nurut kalau aja. 50% sudah berani. Supaya Indonesia lebih cepat nih majunya Pak. Jadi di masa-masa pandemi ini tahun 2020 ya Pak ya, terutama 2020 dari sisi omsetnya OneMed ini
Justru meningkat nih berarti ya Pak ya? Ya, justru meningkat. Jadi kita sangat adaptif Pak ya. Dalam arti kata misalnya cover all ya Pak ya. Cover all itu adalah baju APD, alat proteksi diri. Oh, baju APD juga buat? Buat Pak, buat. Waduh. Jadi ini sudah berapa SKU Bapak yang buat sendiri Pak? Ya, total saat ini lebih dari 600 ya Pak ya. 600? Ya, item Pak ya. Okay. Jadi APD itu luar biasa Pak. Iya. Dan gara-gara itu akhirnya hampir semua perusahaan tekstil ya Pak ya, yang dulunya enggak pernah tahu tentang masker, enggak pernah tahu tentang APD gitu. Buat semua. Sampai bikin semua gitu Pak. Iya. Dan mereka jauh lebih besar-besar kan Pak. Ya. Jadi kalau misalnya meeting-meeting ya mereka jadi leadernya sekarang gitu. Kita jadi ya istilahnya dengarkan aja karena kalau misalnya tahu mungkin pabrik Pan Brothers, Pak siapa itu kan bikin masker meskipun ada masker kain, masker APD gitu ya. Tapi kita bikin tetap yang medical gitu Pak. Bedanya salah satunya adalah APD kita kan itu kan breathable. Breathable itu supaya pakai di sana 7 jam di ICU atau di mana itu mereka tetap bisa tidak sumuk gitu Pak. Kepanasan. Betul. Dan Nescape dan shoe cover, hand sanitizer, kemudian disinfektan ya Pak ya. Jadi yang kerja hand sanitizer juga ratusan gitu loh Pak. Malah mungkin ribuan. Semua perusahaan kosmetik yang dulunya kena impact-nya sekarang bikin hand sanitizer gitu. Ya, karena memang pemerintah juga meminta supaya memenuhi kebutuhan yang demikian banyak Pak. Betul. Supaya pricing-nya ini jadi nggak naik Pak ya. Naik terlalu tinggi kan ya. Awal-awal itu hand sanitizer, masker kan naiknya berapa kali lipat Pak. Betul Pak. Nah itu caranya untuk nurunin ya pasti produksi yang besar-besaran kan Pak ya. Betul. Jadi demand and supply. Ya. Saya rasa itu wajar lah Pak. Kan sudah stabil gitu. Ya, stabil. Jadi Bapak punya produk ini before COVID dengan after atau waktu masih COVID ini berbeda ya Pak ya? Yang nomor 1, 2, 3 atau Pareto 80-20-nya ini berbeda. Berbeda. Apa Pak bedanya yang sebelum COVID dan sesudah ini Pak? Jadi kalau kita kategorikan ini sekarang boleh bilang rumah sakit ini pasiennya kan turun Pak. Ya. Rumah sakit yang menerima COVID itu malah pasiennya naik. Ya. Pak ya. Dan mereka membutuhkan semua APD alat atau PPE protection alat pelindungan diri itu Pak ya. Mulai dari misalnya Google, dari masker, dari kita juga produksi N95 ya Pak, satu-satunya N95. N95 Bapak juga kita produksi? Itu dulu sudah lama Pak, sudah 5 tahun 6 tahun gitu. Tapi N95 dulu enggak selaris sekarang Pak, dulu cuma ya istilahnya untuk memenuhi kalau pasien kalau petugas yang di pasien-pasien di ini Pak, di mana untuk pemeriksaan TBC ya Pak ya, pasien-pasien tuberkulosis itu memang harus pakai 95. Nah, sekarang kita tuh malah abnormal dalam arti kata meningkat hampir 100% omsetnya gitu, dan item-itemnya udah berbeda ya, mulai dari misalnya hand sanitizer, dari masker, dari APD, kemudian dari Nescape, dari shoe cover, dari hand sanitizer, dari desinfektan itu yang melonjak. Sedangkan Syring baru-baru ini melonjak Pak karena gara-gara mau disuntik Pak. Jadi giliran gitu loh. Oke. Tapi kalau sebelum COVID pun Syring itu juga sudah stabil. Primadona kan, sudah primadona ya. Sudah stabil Pak. Selain Syring apa Pak sebelum COVID itu Pak? Selain Syring waktu itu kita urine bag, tes hamil ya Pak ya. Tes hamil. Sama infusion set ya Pak ya. Infusion set dan lain-lain. Memang infusion set ini susah Pak, tapi kita bisa menjadi suatu andalan karena padat karya Pak. Tapi tidak ada orang mau invest di bikin infusion set ya Pak ya. Karena mungkin jelimet dan kecil-kecil. Padat karya kecil-kecil nyambung-nyambung gitu loh Pak. Termasuk enema bag. Iya, enema bag. Saya pakai, Bapak punya. urine bag itu jangan sampai Pak. Jangan sampai ada yang niru bahwa bocor satu, semua suster, waduh, call saya Pak, waduh urine bagnya bocor gitu Pak, ini bahaya katanya. Padahal urine bag ini kalau bocor 1 juta satu kan enggak apa-apa ya Pak ya, tapi enggak boleh gitu loh Pak. Ini yang menjadi berat Pak ini Pak. Jadi pengetesannya harus benar-benar ketat ya. Pengetesan, ya seperti kondom kan Pak ya. Atau double seal ya. Oh Bapak kondom juga buat? Dalam arti kata dulu membeli kondom Pak ya, tapi saya takut kondom Pak. Kalau kondom
bocor satu Pak, kemudian hamil, waduh itu bisa dituntut Pak sama orangnya. Jangan yang bikin risiko-risiko itu Pak. Ini tadi terima kasih nih Bapak, ada kasih ini ya. Ini salah satu produk unggulan dari OneMed juga betul, ya Pak, betul, masker Pak. ya. Betul. Jadi kelebihannya apa Pak dibandingkan dengan masker yang ada di pasar ini? Itu yang premium ya Pak ya. Dalam arti premium ini kita kasih semacam satu pelembut supaya kita makainya itu ya lebih lembut, lebih seperti sutra gitu loh Pak. Tapi dari luar ini sama aja ya Pak? Sama aja pasti. Ya, Pak? Nggak ada pembedaan ya Mas? Nggak ada. Secara function betul sama, semua sama, tapi hanya dia lembut. Kalau orang pakai seperti sutra, seperti cewek gitu kan senang sekali Pak. Ya. Oke. Gitu. Luar biasa ini Pak. Jadi SKU-nya terus nambah ini Pak ya dari waktu ke waktu ya. SKU-nya itu saya prinsip bahwa alat kesehatan itu terus berkembang Pak ya. Memang kalau di dunia itu misalnya ada Johnson Johnson, ada GE Health, ada itu luar biasa Pak. Mereka tuh kita nggak bisa nyaingin Pak. Ada Bibron, ada Esculap, ada misalnya banyak ya Pak ya di Jerman, Amerika, Malaysia itu semua tuh apalagi Malaysia Pak sekarang Pak. Malaysia tuh mengandalkan juga komoditas alat kesehatan ini sebagai suatu andalan ekspornya mereka. Misalnya glove itu sarung tangan itu Bapak juga buat ya? Belum Pak, belum. Okay. Tapi kita rencana sudah mulai mendesain untuk pabrik glove Pak ya. Tapi itu ya. Tapi glove Bapak import kan sementara? Masih import. Tapi ada glove yang kita bikin itu glove lokal, glove yang panjang Pak. Kerjasama dengan istilahnya UKM ya Pak ya. Saya di sini banyak juga kerjasama dengan UKM Pak. Di Pekalongan dan lain-lain untuk kasa-kasanya kita ajarin, kapas-kapasnya kita ajarin gimana cara bikin yang benar gitu loh Pak. Kemudian kita bantu mereka sehingga ada semacam satu kolaborasi antara istilahnya kita dengan peserta dengan perusahaan UKM supaya mereka semua growth gitu loh Pak. Dan Bapak punya distribusi kan sudah ke seluruh Indonesia. Kalau distribusi kita juga bekerja sama dengan banyak juga dengan bisnis partner yang ada di lokal-lokal gitu loh Pak. Bukan Bapak distribusikan sendiri? Kita juga distribusi sendiri. Jadi, berapa persen Pak yang distribusi sendiri dengan yang di luar? Kita sudah hampir mungkin 70% ya Pak ya. Sendiri? Ya sendiri. Oh yang 30 baru pihak luar ya? Pihak luar, jadi pihak lokal-lokal itu, tapi kita ini istilahnya growing together gitu ya Pak ya. Melayani berapa ini Pak? Rumah sakit, toko obat maupun apotek ya Pak? Kita customer rumah sakit itu lebih dari 2.500 Pak ya. Wow. Hampir 80-90% ya Pak ya? Kalau puskesmas itu sekarang kan sudah mulai puskesmas itu bisa membeli sendiri, itu hampir separuh dari total 10.000 puskesmas. Wow, oke. Kalau yang toko alkes dan lagi itu apotek dan lain-lain itu memang agak sulit ya Pak, ratusan ribu ya Pak ya. Dan itu kita sudah mulai istilahnya ada B2B ya Pak ya. Nanti dari yang B2B itu mereka juga retailer. Retailer gitu loh Pak. Itu tidak langsung kalau yang ke toko obat sama ke apotek. Kalau di Jawa Timur langsung Pak. Tapi kalau yang di luar-luar daerah kita kerjasama dengan mereka. Oh, oke. Jadi kalau total bisa ratusan ribu ya? Ya, ratusan ribu Pak. Wow, luar biasa. Itu dibantu oleh software ya Pak ya. Kalau nggak ada software seperti sekarang ini. Apa pakai software ERP apa ini? Nah ini pakai Akumatika Pak. Akumatika ini dari Washington DC Pak ya. Mungkin tidak terlalu populer tapi kita senang karena memang cocok dengan model bisnis kita gitu loh Pak. Terus tadi ngelanjutkan yang memang saat ini pemerintah ini berusaha bagaimana usaha kecil menengah ini bisa survive gitu loh Pak, bisa bertumbuh gitu loh Pak. Bersama-sama lah ya. Bersama-sama. Nah ini justru yang lebih penting bisa mendukung semua. Kalau semua itu ada pembinaan tapi Kementerian Kesehatan ini juga membinanya juga lebih hebat Pak. Dalam arti kata Kementerian Kesehatan ini total juga mempromosikan produk dalam negeri, meskipun pelakunya, istilahnya customer-nya atau rumah sakitnya ini yang juga masih memandang sepele untuk produk dalam negeri, Pak. Jadi kadang-kadang mereka minta yang Jepang aja kan gitu, Pak. Ya ini mesti masing-masing pihak ya. Saya selalu minta baik dari pemerintah, dari pengusaha, juga para pemakai ya Pak ya, mungkin dari rumah sakit, apotek semuanya memang harus bisa
saling mendukung lah ya. Pengusahanya juga harus improve terus kualitinya kan Pak ya, supaya produk Indonesia ini juga tidak kalah dari luar. Betul, kita improve terus. Masa saya sampai kadang-kadang agak capek gitu, masa sih Ruinbag mau beli dari Jepang gitu, saya bilang gitu. Iya. Nah sekarang kalau dari sisi produk Bapak yang diproduksi sendiri dengan para UMKM dibandingkan dengan yang masih import, itu berapa persen Pak yang masih import itu? Ya Pak, jadi dulu prinsipnya gini Pak, kalau prinsipnya waktu saya berusaha total 100% adalah produksi dalam negeri, kita tidak akan bisa survive Pak. Ya. Karena kalau kita tidak punya satu profit, istilahnya profit center, itu yang distribusi ternyata lumayan profitnya Pak. Jadi kita pegang keagenan-keagenan. Ini sudah lebih dari 50-50 Pak, jadi 50% sudah produk dalam negeri. Oke. Memang sisa kurang lebih ya hampir 45% kita masih impor. Ya. Tapi itu perusahaan distribusi Pak. Jadi saya berpikir begini, kalau kita belum punya pengalaman di perusahaan item produk ini kita distribusikan dan sudah punya market di rumah sakit, itu jangan coba-coba kita bikin Pak. Ya. Kenapa? Biaya marketingnya kan jauh lebih mahal. Ya. Dan setuju. itu kita akan frustasi Pak. Ya. Jadi Bapak cari volume dulu. Betul, kan? Cari volume dulu. Kalau volumenya itu ternyata sudah bisa dan kita sudah visible untuk dibuat sendiri, betul. Bapak langsung buat sendiri. Ya, jadi mungkin perusahaannya sehat ini Pak. Sama dengan produk-produk yang Pak Hermanto mungkin ya Pak. Plastik yang kontainer-kontainer itu mungkin sudah ada market ya Pak ya. Kita bikin lebih bagus, jadi di copy paste tapi kita develop supaya lebih bagus, kita jual gitu Pak. Betul. Nah, itu mungkin salah satu ya trik-triknya kita gimana untuk supaya survive gitu loh Pak. Jadi ini perusahaan Bapak ini luar biasa sekali nih. Kalau Alkes ini kan banyak yang tidak tahu ya Pak ya. Padahal OneMed ini menurut saya omsetnya sudah triliunan ini. Tapi banyak yang tidak tahu nih Pak. Pak, apa namanya kan kita banyak ya istilahnya supporternya lah Pak. Untuk yang bantu itu banyak gitu loh. Kalau dikumpulin ya hampir seluruh Indonesia itu istilahnya bersama-sama gitu Pak. Memasarkan produk-produk. Apalagi kalau pemerintah saat ini juga lagi sedang membuat semacam satu peraturan presiden, Perpres, Inpres dan lain-lain untuk betul-betul dengan tingkat TKDN ya Pak ya. Komponen dalam negerinya itu harus 25% minimal bahwa kita akan beli. Kita akan beli katanya begitu Pak. Jadi kalau tidak dibeli, kalau dulu dibiarkan aja tidak apa-apa, sekarang sudah mulai ada sanksinya gitu loh Pak. Awas ya kalau tidak dibeli nanti gini loh gitu. Ya itu bagus juga kan Pak untuk OneMed. Karena sekarang OneMed menurut saya yang perusahaan Alkes yang terbesar ya di Indonesia. Kalau BMHP Pak, bahan habis bebas pakai itu mungkin kita volumenya yang terbanyak ya Pak ya. Ya tapi volume terbanyak ya. Nah ini dari Pak Jemi juga sudah ini ya masukkan second generation ya. Anak-anak sudah bantu ya Pak? Sudah bantu Pak. Jadi anak saya 2 laki-laki dulu pada waktu masih sekolah di Amerika, saya tanya Pak, karena waktu itu kan sudah mulai ada investor-investor mau beli Pak. Kamu mau pensiun ya? Waktu itu anak masih mungkin 3 tahun di Amerika, saya sempat besok paginya ngebel ke mereka. Mau pulang nggak kamu gitu kan? Kalau mau pulang, kenapa Pak katanya? Ya kalau mau pulang nggak dijual perusahaan ini gitu loh. Kalau nggak pulang ya dijual aja saya bilang gitu, supaya kita bisa pensiun lebih awal kan gitu loh. Wah enggak, kita mau pulang katanya. Sekolahnya sekolah kedokteran juga? Enggak, sekolahnya di Pak, di bisnis Pak. Bisnis. Yang kedua? Yang kedua juga di bisnis, satu di Boston, satunya di Milwaukee gitu. Jadi dua-dua sudah di OneMed ya Pak? Ya satunya di pabrik, satunya di distribusi gitu. Wah jadi kuat dong, saling melengkapi ya. Hanya 2 ya Pak ya? Ya 2. Oke. Kalau istri juga bantu Bapak ya? Ya istri yang Pak, istri yang menjadi pemegang uangnya gitu. Wah, Menteri Keuangannya. Menteri Keuangan. Jadi semakin aman ini. Jadi istri yang jadi finance Pak begitu. Oke. Jadi ke depan ini ada rencana untuk ini Pak, untuk menjadi perusahaan TBK Pak, jadi IPO.
Ya, gini Pak. Jadi saya pikir setelah 30 tahun perjalanan kita ya Pak ya. 30 itu tahun dari itu distribusi. Tahun 92 ya Pak ya? Ya, dan 92. Kalau dari manufacturing cuma 20 tahun. Ya, 20 Cepat tahun. sekali nih Bapak. Sudah demikian besar. Jadi saya pikir kita dengan adanya globalisasi gitu Pak ya. Apalagi ada perang dagang misalnya Amerika dengan China Pak ya. Sekarang mulai banyak perusahaan-perusahaan yang dari China tuh beralih ke Vietnam Pak. Okay. Dan juga yang perusahaan Amerika itu beberapa perusahaan mereka sudah kontak kita. Yeah. Nah ini kamu bisa nggak nyiapkan ini suplai kita ini Yeah. gitu. Biasanya beli di mana? Di China. Kenapa? Oh sekarang kita sudah stop beli di China. Nah jadi saya nyambung, saya tanya lagi, oh ini dulu beli sama kamu ya? Beli ya. Kenapa? Cari kamu? Iya, aku bilang. Kalau gitu kamu mau nggak joint venture sama saya katanya. Okay. Itu beberapa perusahaan di China juga begitu. Okay. Jadi sebetulnya kesempatan untuk dengan adanya ini sangat besar. Betul. Kita bisa menjadi suatu istilahnya manufacturing base ya Pak ya untuk Alkes itu Pak. Itu peluang betul itu Pak. Iya, iya. Dan memang dengan adanya COVID ini kalau dulu paling-paling cuma 100 perusahaan alat kesehatan, sekarang menjadi kalau nggak salah sudah hampir 1.000 perusahaan gitu. Wow, naik 10 kali lipat. Betul, nanti kalau Pak Hermanto bisa nanti saya bisik ya Pak, kita mau kerja apa gitu supaya sama-sama gitu loh. Peluangnya masih besar sekali. Luar biasa ya. Tapi pemain yang besar paling cuma berapa aja kan Pak? Justru mereka masih nyoba-nyoba ya Pak ya. Masih nyoba-nyoba. Yang benar-benar big player itu berapa Pak? Benar-benar big player saat ini yang betul yang saya ngomong masuk dalam tahap industri ya Pak ya, tahap betul-betul industri itu ya mungkin tidak sampai 10 ya Pak ya. Dan itu PMDN semua kan Pak ya? PMDN semua. PMA nggak ada kan di Indonesia? PMA sudah ada 1-2 Pak. Oh ada juga yang sudah invest? Ada yang dari Jepang sudah invest Pak. Okay. Ada dari Jerman juga ada invest. Jadi mereka malah menjual produknya ke Jepang dan lain-lain, Pak. Oh, buat di sini terus diekspor. Betul. Okay. Ini ada perusahaan Jepang juga yang juga mau datang ke kita juga kepingin bikin gitu loh, Pak. Kepingin juga memasarkan dan kepingin dia punya produk knowledge ini bisa di pasar Indonesia, tapi kita nggak mau bikin di sana, kita mau bikin di Indonesia. Pulangnya untuk jadi manufacturing base alat kesehatan tuh besar sekali. Dan karena kita itu kan banyak alat kesehatan padat karya Pak. Kita jangan mimpi kita mau bikin ventilator ya, mohon maaf Pak ya. Dulu kan pada waktu COVID bikin ventilator. Ventilator ini perusahaan yang raksasa dan sudah berpuluh-puluh tahun riset terus Pak ventilator. Kita nggak bisa Pak bikin ventilator itu. Bikin CT scan, bikin MRI enggak lah. Sudah mimpi itu jangan dulu lah Pak. Gitu karena kita product knowledge karena kita belum sampai di sana. Tapi infusion set, urine bag itu bagiannya kita gitu loh. Asal jangan sama Jepang disuruh bikin bedpan itu Pak, jangan itu kita marah gitu loh. Nah ini arah IPO-nya gimana Pak? Kalau perusahaan sudah bertumbuh berkembang gini? Jadi rencana kita kan IPO itu akhir tahun ya Pak ya. Ada rencana ke sana ya Pak? Ada rencana akhir tahun itu dengan maksud sebetulnya supaya company kita lebih terbuka untuk dan juga manajemen by profesional itu lebih mereka lebih istilahnya profesional Pak ya dan mereka mungkin juga bisa memiliki Pak ya. Nah itu tujuannya supaya nanti perusahaan terbuka TBK itu kan berlainan berbeda Pak. Kalau kita lebih transparan mungkin investor juga mau masuk gabung sama kita dan lain-lain. Jadi tujuannya yang paling utama adalah keterbukaan dan juga teknis produk itu kita mau ngundang mereka itu datang ke Indonesia karena alat kesehatan itu sangat ini Pak, kita itu sangat haus tentang produk kesehatan Pak, technical. Kita nggak banyak tahu Pak, mereka yang sudah pengalaman teknis di pembuatan dan lain-lain itu kalau mau tinggal buat di sini mereka sudah bisa memproduksi banyak. Nah itu yang kita cari Pak. Daripada kita nih dari awal satu-satu terus trial and error itu kapan jadinya gitu Pak. Perusahaan Bapak ini kan sehat sekali ya, pertumbuhannya terus ekspansi terus tiada henti 30 tahun ini ya. Dari sisi pinjaman dari bank juga nggak ada ya Pak ya. Saya dengar cash Bapak ini sangat kuat juga ya dari sisi itu, reputasi. Yang pegang finance-nya yang tidak menginginkan ada pinjaman bank gitu Pak. Ini sobat sukses, tolong dicatat nih ya, nanti akhir tahun ini
dari OneMed akan berencana untuk IPO. Jangan ketinggalan untuk invest sahamnya ya. Ini perusahaan yang sangat sehat sekali, omsetnya triliunan, pertumbuhannya hebat, nomor 1 di Indonesia, dan tidak ada hutang bank. Wah, ini berarti setiap tahun bagi dividen. Luar biasa, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi dari sisi ESG untuk environment, sosial, dan good governance, Bapak sudah menjalankan nih, Pak. Yes. Untuk terutama ramah lingkungan segala. Kita untuk lingkungan sangat concern sekali, Pak. Green misalnya untuk masalah terutama yang pertama Pak ya, masalah green misalnya penggunaan plastik itu udah sangat dikurangin sekali. Kemudian misalnya juga masalah CSR Pak ya, CSR kita juga sudah banyak yang kita kerjakan. Salah satu misalnya istilahnya sekarang ini di Indonesia ini kan services health services itu Pak ya, sebetulnya kan sudah ada sarananya dalam arti ada ini Pak, ada yang program pemerintah dengan BPJS-nya itu kan sudah ada Pak ya. Tapi kadang mereka ini tidak aware bahwa BPJS ini harus mereka bayar. Tapi ada juga yang mereka tidak mampu. Nah ini kita harus bantu Pak yang tidak mampu gitu loh Pak. Kenapa? Karena sekarang tidak lagi dalam arti gini Pak. Kalau kita dulu sering ayo baksos kan gitu Pak ya. Nah itu setelah baksos itu kan cuma istilahnya sebulan belum tentu satu kali, terus selesai tidak ada kelanjutannya. Nah kalau mau ada kelanjutannya itu apa? Yaitu Anda CSL-nya itu harus dalam bentuk satu finance untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu. Nah saat ini hanya pemerintah Pak yang ngerjakan itu gitu loh Pak. Nah itu penting Pak, paling enggak ya di lingkungan sekitar yang tidak mampu kerjasama RT RW Puskesmas untuk Anda bayarin gitu loh Pak. Dan itu sudah dijalankan oleh sudah dijalankan, betul. Luar biasa sekali. Jadi Pak Jimmy ini sudah demikian sukses nih Pak ya. Belum Pak. 30 tahun ya. Belum sukses benar. Kalau masih belum, ini mimpi ke depan Bapak apa ini Pak? Ya mimpi saya sebetulnya untuk yang vision ya Pak ya, visionnya itu sebetulnya jadikanlah usaha alat kesehatan ini menjadi mempunyai suatu goal yang lebih besar lagi, yaitu apa? Mendukung pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, sehingga pelayanan Indonesia itu istilahnya menjadi manusia menjadi sehat semua melalui satu sarana dan melalui satu alat kesehatan yang mereka bisa dapatkan dengan mudah, kemudian mereka bisa dapatkan dengan harga ekonomis, sehingga pelayanan itu akan menjadi murah, dan yang paling penting adalah menciptakan suatu menciptakan suatu cycle bahwa kita ini bangsa yang besar dan kita ini harus punya pekerjaan Pak. Nah ini suatu pabrik alat kesehatan ini padat karya Pak, betul-betul kalau dikembangkan luar biasa Pak. China sekarang bikin infusion set, dia sudah namanya UMK-nya sudah mahal sekali. Ini sudah next turn-nya kita adalah giliran Indonesia untuk membuat alat kesehatan yang padat karya untuk suplai ke seluruh dunia Pak. Wow, keren ini ya. Jadi ini luar biasa sekali. OneMed sudah jadi nomor 1 di Indonesia. One-nya ini kan memang nomor 1 ya Pak ya. Dan saya juga ikut doakan Pak, nanti ke Asia Tenggara, mau di Asia atau dunia, kemana-mana lihatnya OneMed nanti Pak. Jadi bisa menjadi kebanggaan Indonesia ya Pak. Terima kasih Pak. Jadi bukan malah import ya, malah kita nantinya yang ekspor ya Pak ya. Seharusnya kita dipenuhi dulu kebutuhan dalam negeri, habis itu next ekspor ya Pak. Betul. Ya, luar biasa. Karena ya Indonesia jangan hanya dikenal mie instannya aja kan Pak ya. Betul. Tapi saya juga lihat Clio-nya itu Pak. Jadi dipegang Pak Hermanto, kemudian IPO Go Public, kemudian waduh hebat sekarang mungkin sebentar lagi sudah number 1 gitu loh Pak. Amin. Jadi memang saya percaya dengan growth Pak. Jadi kalau memang growth itu bisa konsisten, ya perjalanan menjadi yang terbesar itu pasti bisa tercapai kan. Ya. Nah ini nggak terasa nih, waktunya sudah 1 jam lebih nih. Nggak terasa ya Pak ya. Mungkin dari Pak Jimmy ada ini pesan
pesan-pesan kepada ini Pak, para sobat sukses atau milenial ya yang ingin ini melihat ini potensi untuk menjadi wirausaha, jadi UMKM mungkin yang bisa Bapak gandeng dengan OneMed. Nah ini apa kira-kira Pak Jimmy? Ya sedikit Pak tentang masalah bahwa kita ini harus kerjanya itu harus betul-betul fokus ya Pak ya. Dan jangan istilahnya begitu enak sedikit terus kemudian sudah mau enak-enak gitu Pak. Jadi kita harus sustainable, jadi harus terus gitu Pak. Jadi kalau bisa 100 tahun ya kita harus 100 tahun. Jadi the next generation itu juga kita harus latih next generation bahwa mempunyai satu tekad untuk kita bahwa kita ini adalah mampu untuk menghasilkan suatu karya, menghasilkan suatu devisa untuk negara, dan menurut saya tidak susah ya Pak ya. Kita apalagi sekarang sudah keterbukaan yang luas dengan dengan suatu peraturan yang jelas dan lain-lain, tinggal dengan satu omnibus law dan lain-lain, dengan cipta kerja dan lain-lain, tinggal kita sendiri nih yang mau melakukan ini apa enggak Pak. Kemudian kita ini ngomong sama next anak-anak kita dan nanti tenaga-tenaga profesional, ayo kesempatan itu ada. Jangan Anda apalagi sekarang work from home, Anda ini mau santai-santai nanti bangun tidur lagi gitu loh. Kan sekarang modelnya gitu Pak. Kalau perlu ya jalan-jalan dulu nanti balik lagi work from home. Padahal work from home itu bukan demikian. Work from home itu betul-betul Anda bekerja mulai pagi sampai sore ya di meja itu gitu loh Pak. Nah ini yang gitu Pak. Luar biasa sekali Pak. Ini para netizen sungguh beruntung ini ya bisa mendengarkan sharing-sharing dan juga kiat-kiat dari Dr. Jimmy ya. Yaitu tadi harus fokus ya. Selain fokus juga harus ulet, gigi ya, dan jangan di dalam comfort zone atau berleha-leha, karena you harus bisa memprove diri sendiri untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil, untuk bisa menghasilkan produk-produk yang memang nantinya bermanfaat ya. Jadi menjadi kebanggaan dari Indonesia. Nah itu harapan kita semua ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Jimmy. Ya. Stay humble, stay positive, stay on fire.